Orang itu kan ngomong gak butuh duit karena idealisme di mulut. Begitu ada duit segambreng ya ikut juga elit global gitu. Kita kasih solusi. Gamal hadir lagi, Nat. Ya. Ini Bapak teori konspirasi nasional nih. Gua murid-murid. Oh, masa bisa-bisanya kan nih konten-kontennya dia tuh. Iya kan? Misalnya di YouTube-nya seputar katanya negara ini dunia akan menjadi komunis nantinya pada waktunya tahun 2030 let's say. Ada elit global yang ngatur semuanya, Rothschild yang segelintir keluarga tahun 17. Terus tiba-tiba tahun 2022 masa turunannya sama pemikirannya Illuminati, Tuhannya Dajjal. Lu ngigo lu Mal. Gue gak ngomong itu semua tuh. Itu kan itu lo yang ngomong tuh. Tapi kan lu bahas semua di konten-konten lu. Ya dengan lebih soft lah. Gak begitu-gitu banget. Tapi itu yang lo percaya. Gue gak bilang begitu ya. Ini kan depan kamera kita pencitraan dulu. Biar lebih intelek. Nggak gini. Gue datangin lu tuh karena banyak yang pengen bukan pengen ngebantai lu sih, enggak sih, tapi pengen ngebuktiin lah bahwa masa sih begitu, masa sih begini gitu loh. Yep. Apalagi yang konten lo yang gue lihat masalah pencapan stiker label iya. Label ESG lah ya. Ya kan katanya kalau nggak ikutan itu nanti ujung-ujungnya susah dapat, kan dia Bank Dunia kan. Betul. Iya kan, susah dapat nanti duit lah apa segala macem lah. Ya kalau kita mau ngomong konspirasi, kita pilih dulu nih, mau jalur yang intelek apa jalur yang halunya. Ada 2 jalur. Bahas semuanya aja. Oh boleh. Gue datangin Renat, biasanya untuk berdebatin lu nanti. Boleh. Kita kan biar enak diskusi. Siapa tahu hari ini gue dapat hidayah konspirasi bego ternyata. Nah, siapa tahu. Gitu. Lu nulis sendiri kan. Percaya konspirasi berarti bodoh. Tuh. Ada tanya. Berarti gue gak percaya kan. Nah, kalau gue liat kontennya kayak lo percaya. Gue percaya tapi tidak semua konspirasi. Tidak semua konspirasi itu benar kan gitu. Berarti bisa ngarang juga dong. Yap. Halu. Tidak semua hal itu pasti benar kan. Maksudnya konspirasi itu ada yang dibikin secara sengaja dengan tujuan memang buat bikin orang yang percaya konspirasi terlihat bodoh. Ada yang memang benar-benar konspirasi. Oke, gitu. Gini, gue mau nanya gini sebelum kita mulai lebih lanjut Okay. Gini bro. Kenapa brand-brand besar di US, Amerika lah ya, atau mungkin di sini multinational company ya, setiap bulan Juni selalu kampanye pelangi LGBT? Ya itu karena sebenarnya mereka mengejar yang namanya rating ESG. ESG itu Environment, Social, Governance. Ini rating yang dibikin buat nge-labelin perusahaan-perusahaan dunia. Kalau kita mau perusahaan kita dapat label ESG, kita mesti inklusif. Inklusif itu artinya tanpa diskriminasi. Oke. Salah satunya kita nggak boleh mendiskriminasi LGBT, hak mereka buat dapat akses kerja dan lain-lain. Kita mesti support inklusivitas, intinya gitulah. Tapi kan kecil ya, segelintir ya maksud gue ya. Kenapa yang difokuskan itu gara-gara dia sangat sosial gitu maksudnya? Karena tren sosial yang lagi ngetren di dunia, yang paling tren memang sedang LGBT. Yang lainnya? Kalah tren kan? Contoh? Ya, misalnya kalau kemarin tuh di Amerika BLM. Di Qatar lah contohnya. Salah satu yang kemarin LGBT. Sampai Qatar nyerah tuh yang tadinya nge-ban LGBT dan lain-lain segala macam dengan campaign yang Jerman nutup mulut segala macam. Qatar nyerah karena emang banyak yang mendorong gitu kan, karena memang yang lagi ngetren di dunia itu LGBT. Lo yang ngedorong apa? Kendaraannya apa? Pertanyaan gue SJW. Kendaraannya adalah ya SJW itu cuman remah-remahnya aja lah yang ngeramein gitu loh. Tapi kan semua berarti lo kalau diserang sama social justice SJW kecil ya dampaknya karena remah-remah kata lo. Nggak masalah kalau SJW kan kita ya SJW selalu ada di mana-mana lah. Oke aja nggak masalah. Oke. Semua soal fulus. Tujuannya mereka cuma uang itu Rothschild? Bukan, maksud gue kenapa akhirnya misalnya semua perusahaan pada ngikutin tuh agenda mendukung inklusivitas, diversity itu karena fulus. Tapi kenyataannya kayak misalnya Disney kan di Amerika bilang go woke, kan jadi woke. Arti progresif kan. Mereka progresif, mereka bangun dan progresif akhirnya mendukung mereka semua. Tapi akhirnya kelihatan turun semua ratingnya, Oscar turun ratingnya. Terus habis itu Disney juga turun semuanya. Rating turun itu nggak masalah selama ESG rating mereka bagus. Dengan mereka bikin go woke itu kan, go woke go broke katanya. Ya gitu. Itu kan bikin mereka dinilai sebagai perusahaan yang sangat sosial banget nih. Iya.
Kalau perusahaan kita punya label ESG, itu bandar akan invest banyak ke kita. Gini deh. Ini biar gampang ya teman-teman, takutnya nggak ngerti ya. Kita bahas dari awalnya dulu deh. Oke. Dari awalnya sampai ESG itu apa? Itulah. Maksudnya kenapa harus brand-brand gede, perusahaan-perusahaan juga ngikutin bandar dan seterusnya. Gue juga jadi bingung nih kalau emang nggak urutan ya. Iya, dari awal dulu deh. Nanti kita dengerin dulu ceritanya. Nanti kira-kira kalau ada yang nggak make sense, gue bilang enggak, ini nggak make sense. Atau itu ngalir. Mungkin untuk awal attentionnya sebenarnya yang bikin gue pengen ada lu dan ngobrol tuh sebenarnya yang paling menarik 2030 nanti. Oke. Kita sama-sama lihat ya iklannya World Economic Forum yang dibilang situ, you will own nothing but you will be happy. You will have no privacy but life never been better. Dan selanjutnya gitu. Nah, you will own nothing and you will be happy itu kan kalau kita bisa bilang slogan komunisme kan. Kita nggak boleh punya private ownership gitu. Semuanya dikelola oleh government dan akan digunakan untuk kebutuhan sosial dan lain sebagainya. Dan konten lo yang selanjutnya lo selalu membahas tentang dunia ini akan digeser pada komunisme. Dari mana tuh analisa lo? Apakah cuma dari ngelihat itu doang? Padahal kenyataannya sekarang komunisme di dunia ini nggak kepake lagi kecuali beberapa negara doang. Dan semuanya kapitalisme, atau apa nih analisa lo yang pengen gue tahu nih? Dari awal ya. Yang mana dulu nih? Dari awal dulu. Oke, 2030. Kalau 2030 itu kan agendanya World Economic Forum, dan itu kan ada di internet. Itu sumber resmi yang bukan dikarang-karang, bukan bikinan anonimus, bukan meme bikinan orang. Itu semua kan video resmi. Dia sendiri yang bilang bahwa you will own nothing and be happy. Lu bakal nggak punya apa-apa, tapi lu happy. Itu kan udah aneh tuh pertama tuh. Dan gue pernah bahas di video gue bahwa sebenarnya komunisme itu sama dengan kapitalisme. Komunisme itu merupakan dekoynya kapitalisme. Deko itu maksudnya pembandingnya. Pembanding. Kenapa? Kalau nggak ada kapitalis, komunisme jalan sendiri, rakyat revolusi. Kalau kapitalisme nggak ada pembandingnya, nanti kan orang bisa mikir apa yang lebih bagus dari kapitalisme ya. Kalau ada dekoynya, orang kan bakal mikir, oh kapitalisme sih bagus sih karena komunisme itu jelek banget gitu loh. Jadi orang bakal lebih terima kapitalisme jika ada yang lebih buruknya. Iya. Yaitu komunisme. Ya lagi di distributor ada jam Rolex, sampingnya ada jam G-Shock. Oh Rolex ternyata nggak begitu mahal ya, soalnya cuma beda 1 juta nih gitu. Ya kayak gitu tuh kan decoy sebenarnya. Kalau nggak ada decoy kan sulit juga ya buat meyakinkan orang bahwa inilah sistem yang terbaik gitu. Komunisme ini panjang penjelasannya kenapa dia itu merupakan produknya elit global nih sebenarnya. Nah, coba tuh jelasin. Ini coba jelasin. Pertama gini, komunisme itu ide yang utopis gitu, ide yang nggak masuk akal bahwa idenya adalah negara itu bakalan mendistribusikan semua ke rakyatnya. Ujung-ujungnya komunisme yang terjadi di dunia itu semua itu bukan komunisme tapi diktator. Nggak ada komunisme yang beneran komunisme. Akhirnya. Pasti karena nggak ada orang yang benar-benar bisa kayak malaikat gitu loh, tanpa rasa apa ya nggak rakus gitu loh. Dan yang bikin komunisme sendiri, Karl Marx sendiri itu juga sebenarnya dia tinggalnya nggak pernah tinggal di negara komunis. Contohnya misalnya dia lahir di Jerman, dia tinggal besarnya di Britania Raya. Oke. Bagaimana dia bisa menciptakan sebuah ide utopis padahal komunisme, padahal sebenarnya dia tuh tinggal di negara kapitalisme yang luar biasa kapitalis gitu, Britania Raya. Karl Marx sendiri itu based on fakta ya, bukan cocok logi. Based on fakta, ya ini bumbu aja lah. Dia juga merupakan saudara jauhnya Lord Rothschild sebenarnya. Gitu. Ini fakta. Masa nih? Panjang. Rothschild di mana? Karl Marx di mana? Kan Rothschild orang Jerman. Oh, Oke. Rothschild ini orang Jerman. Oh ya tadi dia gedenya di Britania Raya. Dia lahir di Jerman. Iya. Gue taunya dia Britania Raya soalnya. Dia saudara jauh nih. Oke. Penjelasannya panjang lah kalau soal. Gak apa-apa. Bagaimananya tuh. Bagaimana? Jalan aja. Iya, gue mau tahu dulu. Sampai gue dapet tempat buat counter lo. Oh enggak gini. Soalnya pasti audiens kita juga mungkin ada yang sepakat sama lo. Gitu kan. Maksudnya audiens yang sekarang lagi berjalan. Oh oke juga ya ternyata pemikirannya. Berarti kita harus siap siaga. Minimal yang didapat sama mereka adalah gue harus ngapain nih gitu. Persiapan nantinya mungkin masih panjang ya. Mau 2030 kayak mau apa segala macam. Karena ini kan isu ekonomi dan sebagainya gitu loh. Nah itu dulu sih. Apalagi tadi Renat udah menyinggung mengenai kita udah gak punya privasi lagi nantinya. Ya perubahan yang
things yang bakal berubah di tahun 2030 nanti kan ada banyak tuh. Tapi mungkin apa mau dilihat dulu biar kita tahu. Ya boleh aja. Lihat ya, coba Dedan, pasang Dedan ini 8 hal ya. 8 hal, coba kita lihat apa aja. Gue juga bingung. Nah, ini video resmi ya malah. Resmi. Ini udah mulai kerasa sih. Iya bener kan. Coba. Resmi kok. Ya berasa lah pasti. Oh, climate change. Ini udah berjalan. Enggak, gue gak percaya. Nomor 6 kayak gue gak percaya deh. Alien lagi nomor 7. Enggak Mal. Lu ngantuk Mal, asli. Kan yang ngomong bukan gua. Tapi kan lu angkat di sini, artinya lu agree kan? Lo enggak, dia cuma ngangkat Oke. Coba gimana? Coba menurut lu tentang ini tentang kan, 8 prediction ini. Ini kan bukan video bikinan. Ini kan yang ngomong dia. Orangnya langsung, bukan gua. Tapi lu sepakat? Ya kalau dia ngomong gue sih percaya aja bahwa dia akan mengusahakan itu bakal jadi kenyataan kok. Mungkin nggak semuanya tapi mayoritas akan nyata. Dan gitu. Mereka udah sounding itu kan. Dan mereka udah sounding itu. Kalau mereka yang bilang sih gue percaya aja ya karena mereka yang ngontrol semuanya. Tapi bagus kan tadi kayak ada balance apa buat nature segala macam, climate change, kita ngelihat banyak kerusakan, karbon bikin udara jadi sesak. Ya mereka mau ngurangin itu. Ya nyewa pun nggak ada yang salah sama nyewa kan sebenarnya kan nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi gini Mel, sesimpel satu tujuan dia apa? Maksudnya apakah hanya uang? Oke. Atau apa nih? Buat nutup tadi yang komunisme kapitalisme nih. Kita selalu berpikir bahwa ini dua hal yang berbeda. Padahal sebenarnya sama-sama aja. Di kapitalisme yang ngontrol itu adalah orang yang punya modal. Di komunisme yang ngontrol adalah yang punya kuasa. Sebenarnya sama aja, nggak ada yang beda. Yang beda cuma orangnya aja siapa kan. Ide utopisnya itu yang bilang bahwa semua orang akan bahagia karena didistribusikan seadil-adilnya, itu tidak pernah terjadi secara fakta gitu loh. Ya sekarang pun kapitalisme kan begitu, yang kaya ya yang punya modal. Yang mau kaya juga harus minta bantuan yang punya modal supaya jadi kaya. Bohir itu ya. Tapi banyak juga kok orang yang kaya dari nol dan akhirnya bisa besar. Iya, ini kan kita ngomongin levelnya level kaya threshold tertentu ya. Kayaknya tuh Elon Musk gitu-gitu, bukan udah billionaires yang di atas itu yang udah top 10. Bukan kayak gitu. menjadi Deriansyah gitu maksudnya. Amin. Ini kan itu kan bisa diusahakan sendiri kalau itu. Betul. Tapi sampai threshold tertentu lo nggak bisa tembus kecuali perusahaan lo diakuisisi sama mereka dengan permodalan. Intinya atau dia bikin similar direstui kan. Gue pernah ngobrol tuh masalah itu Mal. Jadi emang pada titik tertentu kalau nggak either lu diinvest sama dia dan jadi milik dia, diakuisisi, atau lu dibikinin perusahaan yang similar buat ngancurin perusahaan lo. Betul. Oh itu terjadi. Jadi kalau lo gak ikut bagian mereka nih, kalau udah sampai threshold tertentu ya, katanya sampai seperti itu. Nah itu benar gak? Di mana yang namanya free market? Gak ada sebenarnya. Sebenarnya kan bukan free market. Ya, free market. Oke, gue bisa bikin perusahaan gue. Kita bisa bikin, tapi kan level tertentu kita butuh restu, bukan free market. Nggak ada yang benar-benar free market seperti apa yang digaungkan tuh. Nggak nyata sebenarnya kan. Oke, dan gue mau ngebantah tapi gue setuju lagi. Di sini kita dramanya udah sepakat lo jadi counter dia. Gak bisa gue. Lo kan dramanya jadi kadron. Mentang-mentang kemarin gue bisa ngundang Pak Anies Baswedan. Oke, you will own nothing gimana coba? Lo jelasin apa yang kira-kira menurut lo saat ini terjadi yang kira-kira akan mengarahkan kita nanti kita nggak bakal punya private ownership lagi. Ya mereka mendorong bahwa ekonomi kedepannya adalah ekonomi yang sharing dalam arti kita beli iPhone-nya nggak beli tapi nyewa. Sekarang kan udah ada juga yang kita bayar tiap bulan nih, tapi nanti kalau udah ada yang baru kita trade lagi tuh. Apaan, kulkas gitu? Enggak. iPhone pun udah begitu. iPhone. Ada yang di luar negeri ya, nggak di Indonesia lah. Kalau di sini dipinjam bawa kabur kali kalau di sini. Kalau di Amerika udah begitu tuh. Tapi sekarang juga rumah kan trennya udah berubah, bukan memiliki tapi nyewa aja. Udah arahnya udah berubah kan sebenarnya. Tapi private ownership kan masih boleh. Ya di sini gue nggak bilang ini komunisme ya. Ini tuh tengah-tengah kapitalis komunis sebenarnya. Stakeholder capitalism. Kayak gitulah. Kayak gini lah. Kalau penjelasan gampangnya.
kita beli rumah di rumah developer nih, komplek baru. Betul kita punya rumahnya, betul SHM kita, tapi kita nggak boleh ngerubah fasadnya, luarnya. Iya. Loh kan rumah-rumah gua. Oh nggak bisa Pak, ini perjanjiannya. Apakah developer itu berarti elit global? Bukan. Itu lo kalau gambaran bukan. Kalau ternyata lo bilang itu gue ketawa banget. Oh dia global itu. Enggak, tapi gini deh. Segala sesuatu kalau kampanyenya ingin berjalan, pasti butuh suara yang personal brandingnya kuat, which is ada yang dinamakan dengan key opinion leader. Oh betul. Brand ambassador dan seterusnya. Oke. Nah, kalau tadi lo bilang misalnya agendanya elit global, Rothschild, keluarga itu, artinya dia kan harus butuh generasi-generasi berikutnya atau bahkan brand ambassador. Nah pertanyaannya, apakah Joe Biden? Enggak, sebentar dulu nih. Sebentar, gue pengen denger versi dia. Sebentar. Apakah Joe Biden? Donald Trump, Elon Musk, dan seterusnya ini adalah Bill Gates. Agent elit global. Tentu mau dagang pun butuh KOL. Iya. Apalagi nguasain dunia. Nah, makanya butuh KOL kan. KOL itu menurut gua kalau elit global itu bakal make KOL yang memang dia tuh inspirasinya anak muda. Dulu zamannya Bill Gates, semua orang pengen jadi Bill Gates. Mereka dia merubah dunia dengan cara bikin komputer ke rumah-rumah. Sekarang udah gak laku Bill Gates. Bikin YouTube aja komennya dimatiin. Orang udah pada benci sama dia soalnya. Gara-gara apa kemarin benci ya? Ya. Jangan dipancing. Lo pasti mengarah kepada dia bisnis COVID kan? Gua nggak tahu. Lo pasti mau ngarah. Lo aja jelasin deh gimana? Nggak tahu kan gue kontradiksi lo. Coba lempar ke siapa? Bill Gates adalah KOL yang pada zamannya sudah lewat. Sekarang siapa inspirasi anak muda? Elon Musk. Ya jelas. Elon Musk berarti agent. Kita nggak pernah tahu, tapi kan belakangan ini lagi di smear campaign banget Elon Musk. Iya, kita nggak pernah tahu karena nggak ada tertulisnya sebenarnya kan. Tapi ya secara logika siapa sih yang paling kuat mempengaruhi semua anak muda kalau nge-tweet apapun di retweetnya gila-gilaan. Kripto bisa dinaik turunin pakai tweet doang. Dia adalah key opinion leader terbaik di dunia saat ini. Dan dia adalah inspirasi seluruh anak muda. Commerce. Iya. Artinya kalau mereka itu elit global ngatur Elon Musk untuk menjadi KOL-nya, berarti kan dia harus memiliki equity saham yang gede di Tesla dong. Pertanyaannya, Elon Musk sendiri berapa saham? Harus kayak gitu, nggak gini. Enggak, biasanya begitu kan? Ya tentu mereka punya saham di saham di Tesla lewat BlackRock. Oh iya, kan? Iyalah, nggak mungkin dia bisa ngatur kalau dia nggak dapat feedback atau itu benefit fakta. lah. Itu fakta. Memang BlackRock itu dia itu kan fund investment yang menguasain banyak saham di seluruh perusahaan besar dunia, hampir di seluruhnya. Dan perusahaan kayak BlackRock itu ada nggak BlackRock doang, ada kurang lebih 10 lah yang dia tuh punya saham di mana-mana gitu. Apa aja? Macam-macam lah. Namanya tuh ada 10 kurang lebih dari Berkshire, apalagi pokoknya macam-macam lah. Warren Buffett. Yang paling gede itu BlackRock. Nah, sebenarnya kalau kita dan BlackRock ini kan dan teman-teman itu kan perusahaan publik. Kita bisa intip siapa yang milikin BlackRock terbuka. Ini sih Bank Dunia maksudnya? Enggak. Bank Dunia sih. Bukan Bank Dunia. BlackRock ini nih hedge fund. Dia perusahaan investment yang invest di perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia. Uangnya enggak, tapi gue pikir dia juga bank juga maksud gue. Buat investnya. Bukan kita. Dia badannya apa pertanyaan kita gue? Kita sebagai retail kita naruh duit di BlackRock nih. Dia yang ngaturin duitnya. Bank dong. Bukan sih. Bukan investment securities namanya. Oke. Ya hedge fund lah. Dia pengelola dana. Dia pengelola dana masyarakat dikelola, dana orang kaya dikelola juga. Dia yang ngaturin. Ini orang kaya bisa pada bingung nih. Males, gua malas mikir, gue kasih lo aja deh lo yang ngaturin gitu pokoknya. Nah, ini BlackRock nih. Dia dan teman-temannya ini itu punya saham di berbagai macam, tapi yang paling gede itu BlackRock. Dan mereka ini semuanya publik. Kita bisa lihat siapa yang milikin BlackRock. Yang milikin BlackRock adalah yang seperti BlackRock juga. Dan yang milikin yang teman-teman BlackRock, ya BlackRock juga. Mereka saling memiliki gitu loh sahamnya. Oke. Dan ujung-ujungnya ada satu perusahaan yang memiliki mereka semua, yang dia tuh private kebetulan. Kita nggak bisa lihat siapa yang punya. Namanya Vanguard. Vanguard ini adalah induknya semua dari semua ini karena dia punya saham di semua itu. Kebetulan dia private, kita nggak bisa lihat dia siapa. Susah. Sampai sekarang nggak bisa lu buka. Itu kan private, nggak bisa. Kalau itu kan private. Bukan TBK ya dia bukan TBK, itu nggak bisa lihat, nggak bisa. IPO. Kita nggak akan bisa tahu. Kita tahu siapa CEO-nya, tapi kan CEO kan karyawan. CEO kan bukan bos kan. Maksudnya CEO kan karyawan dikaji juga toh.
Secara akta direktur utama. Karyawan. Iya. Betul. Oke. Pemegang saham kita nggak tahu. Oke. Nah, pakai logika. Siapa yang punya Vanguard? Vanguard ini merupakan berarti perusahaan yang memiliki perusahaan-perusahaan. Bayanginnya gimana ya? Tesla, perusahaan besar itu dimiliki sama BlackRock. BlackRock ini ada yang punya lagi. Berarti Vanguard ini adalah pemiliknya pemilik dunia gitu loh. Oke. Foundernya dunia. Masa foundernya dunia? BlackRock ini pemilik perusahaan dunia. BlackRock sendiri ada pemiliknya Vanguard. Gila berarti kan ini kan pemiliknya pemilik dunia gitu loh. Nah, menurut lo mereka akhirnya ngatur alur dunia nih mau kayak gimana? Kalau kita secara makro. Kalau kita mau mengatur dunia, kita harus atur perusahaan. Karena perusahaan besar lah yang ngasih makan ke orang-orang. Kita kalau mengatur dunia kan harus ngatur orang yang ngasih makan ke orang-orang. Si perusahaan besar. Oke, untuk B2B sama perusahaan berarti. Untuk lo ngatur sebuah dunia untuk menjadi ikut sama lo butuh propaganda kan? Betul. Iya. Tapi mereka orang-orang yang besar-besar itu malah bikin sosial media di mana orang bisa bersuara apa aja. Nah, itu gimana? Berarti kan bertentangan dong dengan mereka mau propaganda kalau seandainya ada campaign-campaign orang-orang kayak lo bebas untuk ngebongkar rencana-rencana mereka. Penipu terbaik itu tidak memberikan 1000 kebohongan dari 1000 statement. Penipu terbaik itu memberikan 1 kebohongan besar dari 999 kebenaran gitu loh. Untuk mengaburkan itu semua gitu loh. Natural, organik gitu loh. Kalau semuanya tapi akan susah banget dikontrol, Mal. Tapi dengan orang kayak lu nih, lu lihat lu nontonnya ratusan ribu yang nonton. Dari ratusan ribu yang nonton lu akan cerita ke teman-temannya lagi. Ratusan ribu. Terus nggak percaya. Kan gue orang kecil. Yang mereka punya besar banget. Media yang dipunya sama gue ya gue nol lah dibandinginnya. Oh iya, Disney punya Fox News, saya nggak ada CNN. Itu yang ngomong tuh ya. Enggak maksudnya, enggak gue lagi besar, gue lagi ngomong dari size besar, suara mereka jauh lebih besar daripada lo. Maksudnya gue siapa sih? Iya gitu. Oke. Cuman kan lo bebas berbicara dan banyak yang ini. Bahkan kemarin deh, COVID kita tahu sendiri terbelah jadi 2 negara, dunia. Ada yang percaya dan ada yang enggak. Masa kalau seandainya itu sebuah propaganda, kenapa bisa terbelah jadi 2 kayak gitu? Ya supaya ada decoy-nya, sama seperti komunis kapitalis gitu loh. Semua harus ada yin and yang-nya gitu loh. Jadi menurut lo orang-orang yang membongkar konspirasi ini adalah orang-orang mereka juga sebenarnya ngasih infonya itu untuk disebarin. Betul, logika simpelnya begini. Lionel Messi tidak akan terkenal sekarang kalau nggak ada Ronaldo, karena nggak ada yang dibandingin. Jokowi tidak akan terkenal ini kalau nggak ada Prabowo dulu. Cebong tidak akan berantem kalau nggak ada Kadrun. Nggak ada kampret. Lu ngeliat diri Kadrun mulu sih jadi. Mentang-mentang gue habis ngundang seorang mancing-mancing mulu lo. Betul kan? Oke. Gini nih. Gue mau lebih tajam dikit dan lebih max. Oke, gini. Agenda mereka kan artinya kan nggak cuma sekedar uang ya. Pasti kan dia bawa agama ya. Contohnya gimana tuh? Versi gue nih, yang dia percayain. Let's say kan ada yang bilang kita nggak ngomong agama lah, kita ngomong belief system lah. Yang dia percayain. Iya, belief system aja. Iya, belief boleh, system kan banyak orang yang belief sama kapitalisme, menjadikan kapitalisme itu sebagai belief system mereka. Maksudnya gue cuma kan pasti kan mereka menuhankan itu kan. Kalau versi gue kalau belief system akan ada kepenuhanan nantinya apapun itu bentuknya. Iya kan, pasti kan begitu. Nah, maksud gue gini. Sesimpel deh kita coba biar teman-teman juga pahamnya gini. Pasti ada hubungan sama Illuminati kan? Gue gak tau, gue gak pernah join Illuminati sih. Enggak, bukan. Tapi kan lu menganalisa tentang itu. Iya, itu maksud gue. Mereka Illuminati bukan, gitu dulu deh. Gue gak bisa jawab, gue gak tahu kalau itu sebenarnya. Yang gue tahu gini, banyak orang ngira orang yang konspirasi kayak gue itu selalu berkata bahwa, misalnya kalau ditanya ya, gimana cara Roset mengatur dunia? Mereka pikir jawaban gue pasti karena Dajjal. Jadi gak logis. Sebenarnya enggak. Gue gak bilang karena Dajjal, enggak. Loh, tapi kan orang-orang teori konspirasi taunya mereka pengikut Dajjal. Tapi ada penjelasan logisnya. Kalau gue bilang cara gue mengatur dunia lewat ekonomi, itu cara yang logis dan bisa gue jelaskan dengan jelas gitu loh, dengan fakta yang sulit untuk dibantah gitu. Loh, tapi kan ekonomi kan cuma buat alatnya doang, Mal, maksud gue. Nah, nanti kalau kita mau terusin lagi, ada pertanyaan lagi. Masa iya sih ada orang mau nguasain dunia cuma buat duit? Duit kan ada ujungnya, bosannya. Dan mereka they have everything. Buat apa lagi duit menurut mereka? Nah itu maksud gue. Betul. Itu kan cuma alat doang. Pasti harus ada belief system yang mereka yakini dong. Nah, uang untuk mengatur dunia ini. Uang itu dipakai sebagai alat untuk mengontrol dunia. Uang itu dibutuhin sebagai toolsnya buat mengontrol dunia.
Kenapa mereka mau mengontrol dunia? Nah itu yang mesti kita cari tahu, apa belief systemnya gitu loh. Bukan soal uangnya, uang itu toolsnya. Lu udah dapat belum belief system apa yang mereka jalanin? Kalau yang ini bukan fakta, ini dugaan. Ya udah, coba pengen tahu gue, pengen tahu. Dugaan gue adalah mereka sedang berjihad. Versi mereka. Berjihad dalam arti mereka merasa orang baik gitu loh. Yang sedang berjihad membela kepercayaannya. Kepercayaannya mungkin adalah dengan cara seperti ini, mengontrol dunia karena mungkin kita ini orang-orang bodoh, kita ini orang-orang yang merusak bumi. Mereka jadi feeling superior. Dimana kalau mereka nggak ngatur, dunia bakal hancur. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka adalah the chosen one. Oke. The chosen one yang diperintah oleh Tuhannya gitu untuk membantu bumi ini karena mereka adalah orang-orang baik. Mereka sedang berjihad. Itu kan dugaan gue kalau itu tuh. Terus lewat apa biasanya program-programnya? Kan kalau ada itu pasti ada program ya, biar kita percaya ngikut. Programnya apa? Bisa bantu gue nggak tuh kalau itu? Kan gue kontradiksi loh. Gue di sini tengah-tengah nih. Lu berdua aja debat, gue cuma ngasih api. Lo mancing gue kan, cuman gimana nih? Lu jawab dong. Lah lu kan bahas di sini. Gue oke gimana? Yang udah lu bahas aja sebenarnya. Oke. Lewat apa? Maksud gue kendaraannya kan biar kita ikut programnya. Misalnya gue nih di Muslim. Oh lewat sholat 5 waktu. Agar apa? Agar lo dekat sama Allah. Oh lewat puasa. Agar apa? Agar lo melatih kesabaran dan seterusnya. Menjalankan ekonominya tanpa riba, tanpa zolim, tanpa goror gitu. Biar kalau mereka tuh apa gitu. Justru biar orang-orang tahu. Supaya kita clear ternyata bener gak sih nih Rothschild Vanguard ini bisa merubah dunia sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Iya. Ini adalah pembahasan yang tidak ada habisnya. Kita gak apa-apa. Gak apa-apa. Lewat uang mereka bisa mengontrol semuanya. Pertama, kalau mereka punya media, pakai uang kan, kontrol media, mereka bisa kasih propaganda apapun. Mereka bisa bikin kita berpikir sesuai mau mereka, sesuai agenda mereka. Satu media berarti, iya dong. Iya. Kan produknya apa aja produknya media. Pasti. Terus media itu kan apa ya, sumber intelektual, sumber informasi kita lah. Ya udah lupain aja medianya. Terus ada cara lain produknya. Ya, misalnya media itu yang paling utama. Oke. Media tuh utama. Driving narasi dan itu udah lu bisa bikin apapun jadi apapun dengan narasi kan. Naikin sebuah kepala negara, bisa nurun seorang. Semuanya. Ya. Ini kita nggak bilang ya semua diatur sama Allah. Gue percaya sama takdir itu insya Allah. Betul. Kita bisa dikuasain sampai kayak gini kenapa? Karena kita ninggalin agama. Itu ya kalau menurut gue. Ya memang karena kita ninggalin Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dikuasakan kepada mereka. Misalnya kalau gue gitu ya, kalau gue jadi temen lu nih sekarang nih, mereka berikhtiar dengan cara menguasai media, untuk memberikan narasi. Ya jelas kemakan lah. Kalau beragama cuma berapa subscriber sih? Ini kan perbandingannya aja gile gitu. Coba buka deh Dan. Memangnya gue jadi inget kutipan atau ucapan dari menteri Muslim di Amerika, dia aktivis juga, Malcolm coba deh. Malcolm X, dia juga ngutip bahwa tentang media, karena gue orang media jadi gue riset gue full media. Lu lebih paham deh kalau itu. Iya nggak, makanya coba ini nih. Nah tuh ini aja buka, nih tuh, iya kan? Tuh lu lihat baca deh. Tuh media ini powerful banget di kekirin. Coba lihat, tuh. The media is the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent. They control the minds of the masses. Iya. Jadi dia bisa bikin orang yang salah jadi benar jadi salah. Dia bisa kontrol pikiran orang-orang. Contoh lah nih, kalau lu nggak terima dekat aja ya kalau nggak aman. Tahun 2020 awal, bulan Februari nih. Iya. Gue lagi jalan ke Jepang. Oke. Covid kan baru mulai tuh. Depok tuh. Belum, Depok tuh bulan depan itu, Maretnya. Maret. Gue lagi di Jepang, di kota yang mana tuh ada 80 orang yang kena Covid. Itu lagi heboh-hebohnya tuh. Di Indonesia begitu gue pulang, beritanya itu kalau Covid itu mati ngegeleper, mati di jalan, mulutnya berbusa. Attention dari kalau di media dan. Wah ini bener-bener the end of the world. Ini bener-bener kiamat dunia. Siapa yang gak stres? Gue pun stres gak? Gue pun stres. Bukan mikirin Covid, tapi mikirin bisnis gue. Wah ini jadi miskin gue nih kalau orang berbusa siapa yang pakai skincare gitu kan. Boro-boro mikirin skincare, para berbusa matinya geleper di jalan. Terus kenyataannya apakah demikian? Gue gak bilang Covid gak ada, tapi apakah demikian maksudnya gitu loh. Enggak kan? Yang mencekam di awal. Tidak ada yang mati ngegeleper di jalan, tidak ada gitu loh. Lo ya belum tentu. Kan ada tuh di awal-awal tuh yang grab di auto. Iya, enggak bukan. Abis itu bangun tiba-tiba. Oh ternyata enggak, siapa tahu memang enggak ke expose media aja. Maksudnya? Iya, tentang berita tentang Covid.
Misalnya yang ngegeleper. Iya, bisa jadi. Kalau iya bener ada yang ngegeleper. Kalau nggak 2 tahun diputer-puter mulu. Kalau bener semenakutkan yang kalau itu bener ngegeleper, kayaknya nggak perlu di PPKM deh. Gue di rumah gue. Nggak perlu. Gue pasang masker sampai mata gue tidur. Nggak ngegeleper gila. Berarti lu nggak percaya COVID kan? Gue nggak percaya COVID sebegitu mengerikan ya, iya betul. Tapi ada. Istri gue dokter, mertua gue dokter, mertua gue yang cowok juga dokter, ipar gue juga dokter. Cuman gue yang nggak percaya Di rumah. Nggak percaya bahwa COVID itu ini biar lebih aman. Cuman gue nggak percaya COVID itu semengerikan itu gitu. Enggak, lu masih diplomatis jawaban. Oke, berarti semua program-program termasuk kayak LGBT. Enggak, ntar dulu deh. Kita jangan masuk ke situ dulu. Gue masih mau korek ini bagian ini lagi nih. Soalnya kan gue masih bahas produk yang tadi belum kelar. Seluruh pemimpin dunia, ya kan, itu mereka melakukan kebijakan yang sama. Pertama, betul. Oke. Yang kedua, buktinya ada banyak yang memang akhirnya meninggal karena COVID. COVID ada. Iya, meninggal karena COVID. Ya, walaupun ntar kita ngomong PCR ya, itu kan gue juga panjang lagi. Terus apakah ini bisa diorkestrain segini semua sepakat seluruh dunia kecuali Donald Trump sama Jair Bolsonaro? Nggak percaya gue. Iya, maksud gue cuman 2 presiden itu loh. Maksudnya yang gue lihat ya, ada lagi sih beberapa ada sih. Ada di Afrika di Brazil. Yang di Afrika siapa yang dokter tuh yang akhirnya meninggal? Itu negara apa tuh ya? Somalia apa kita lupa kecil deh pokoknya. Iya, yang dia ngetes pakai pepaya sama kambing itu kan juga ada. Tapi most of the countries itu mereka menerapkan kebijakan yang sama, dan mereka itu untuk membuat sebuah regulasi itu kan nggak mereka sendiri executive order bro, tapi ada juga di parlemen dan lainnya. Sedangkan parlemen juga kan dipilih sama rakyat juga milih mereka, dan mereka akhirnya jadi wakilnya di parlemen untuk nentuin hukum dan lain-lain. Ini kan nggak gampang buat seluruh dunia itu sepakat jadi satu. Wakil rakyat. Coba tuh gimana menurut lu? Kenapa bisa dunia serempak gitu? Apa gitu menurut lu? Analisa lu mereka bisa serempak? Semua dengan uang. Balik ke yang awal tadi kita omongin, ESG. ESG ini merupakan indeks yang ditentukan oleh lembaga dunia buat mengukur segimana okenya nih negara buat diinvestasi. Ya, lo jelasin ESG itu sendiri gimana? ESG maksudnya? Ini adalah environment, social, governance. Oke, ESG. Ini ada buat perusahaan, ada juga buat negara. Kalau buat perusahaan tadi tuh dia mesti inklusif, tidak diskriminasi, dia mesti nggak bikin polusi. Governance itu dia mesti jangan korupsi, jangan suap menyuap. Bagus dong semuanya. Bagus, tapi kan subjektif semuanya. Perusahaan dulu nih, kita perusahaan dulu. Misalnya ada SJW nyuruh gua jangan makan sapi gara-gara sapi itu gas. Ada gasnya yang bikin polusi. Metan, ya. Ada metananya. Tapi apakah SJW tahu kalau ada fast food dunia yang dia tuh jualan pakai ingredients daging sapi yang dapat label ESG. Lo pasti mau ngomong McD deh. Gua nggak ngomong begitu sih. Gue tahu. Emang dia. Tapi gue disuruh larang makan sapi nggak mau gue. Iya makan gue. Kenapa ngelarang gua sama lo yang makan daging sapi paling setahun 10 kilo? Tapi ada perusahaan besar yang jelas-jelas konsumsi daging sapi besar gila-gilaan, dapat label ESG, kok SJW-nya diem-diem aja. Lama McD ESG? ESG. Nggak, lu juga kenapa lu McD terus sih? Iya, perusahaan besar yang dimaksud ESG. Lah kan tadi perusahaan besar ya ada banyak lah. Enggak kategori. Makanya gue nanya McD yang lo maksud apa gimana? Soalnya kategorinya itu yang lo tadi ESG. Kasih hints itu. ESG. Oh iya kan? ESG. Sebenarnya harusnya kan secara environmental kalau memang sesuai pandangan SJW nih, karena gas metana itu harusnya kan nggak dapat label ESG dong. Harusnya dong. Iya nggak sih? Iya. Tapi kalau gue sih balik lagi aja sebenarnya, kalau emang bahayanya makan daging sapi itu segitu bahayanya, pasti kita dilarang makan daging sapi dalam agama kita, bro. Gue sih makan. Enggak, maksudnya kita bakal dilarang makan daging sapi. Betul. Ini kan karena kebanyakan mudorotnya misalnya. Ini kita kan ngomongin perspektifnya barat nih. Kita ngomongin perspektif barat nih. Ini kan hal yang salah kan, daging sapi ini bikin polusi, tapi kok dapat label ESG. Gue daging sapi ini masih nggak make sense menurut gue. Maksudnya gue belum belajar, belum tahu tentang itu deh. Kalau misalnya lo ngomong tentang oil deh, sekarang kan negara-negara kaya, negara-negara penghasil fosil oil gitu kan. Terus misalnya mereka bilang kita nggak mau negara itu yang berkuasa di Timur Tengah, makanya kita matiin fosil oil. Ada yang bilang kayak gitu juga. Kenapa nih ke depan fosil oil dimatiin tuh sebenarnya climate change cuman ini doang, tapi sebenarnya mau matiin negara-negara Timur Tengah katanya gitu.
Itu masih agak bisa make sense lagi. Tapi kalau daging apa mal? Kenapa daging? Kita berarti disuruh jadi vegan. Alasannya apa itu yang mesti dicari tahu. Kenapa biar shooting blank? Mungkin gara-gara depopulasi. Mungkin gara-gara karena makan daging ntar protein kurang, jadi kurang jumlah sperm countnya. Sekarang kita menuju spermagedon. Tapi bener, lu jangan ketawa, bener. Fakta, dan fakta. Buka dan. No, ini fakta. Spermagedon. Ini bener loh. Gedon cuma ada di Armageddon. Nih, bukan Spermagedon. Bukan menurunnya kualitas sperma. Tulis. Enggak percaya gue. Coba ada. Kok gue jadi temennya Gamal sih? Lu bukan belain gue lo. Enggak percaya gue. Benar. Apa sih gara-gara vaksin disuntik akhirnya ujung-ujungnya nanti di sini ditanamkan sesuatu. News, gue enggak bilang gitu. Enggak ditanam sesuatu taunya ujung-ujungnya mengenal penyebab dan cara bukan. Mana kemarin ada tuh gue baca tuh. Tunggu dulu. Lu kan teori konspirasi. Pasti gara-gara berawal dari vaksin masuk ke tubuh kita, akhirnya populasi. Konspirasi kan banyak genre. Lu kan lagi bahas sperma dari manusia, bro. Kan makanan kan. Sperma kan makanan. Coba udah cari tentang itu, ada kok newsnya kemarin. Tahu percaya. 50 tahun yang lalu sama sekarang. Beda. Itu sperma lebih encer sekarang. Oh, karena asupan. Karena testosteronnya pun lebih rendah. Enggak, kalau berangkat makanannya pun kurang protein mungkin. Iya, nah kalau makanannya gue percaya. Cuma kalau gara-gara konspirasi yang dimaksud mungkin gara-gara dimasukin sesuatu, gara-gara ini kayaknya nggak kejauhan mal. Bukan dimasukin sesuatu, makanannya berubah. Oh, dari makanannya? Kan kita pengen dirubah jadi vegan kan. Oh. Makanannya berubah dong. Tadinya makanin sapi nih orang nih. Oh, ternyata sapi itu bikin polusi. Akhirnya ganti. Akhirnya jadi makan sayur dan bebudek tuh. Kan gue kemarin ngeliat loh banyak tuh tentang penurunan kualitas sperma di tahun ini. Itu real tuh. Itu real. Ya kalau memang dari sisi medis ya gue percaya. Itu medis, bukan gue, itu medis tuh yang ngomong. Nanti kalau ada editor dinaikin aja kita cari, susah. Ntar akhirnya jadi ngobrol. Mau barat itu dari barat pun ada studi banyak. Resesi seks. Jadi apa ini sebenarnya depopulasi? Nah, kita masuk ke depopulasi deh. Ini kan berarti kan upaya untuk menurunkan testosteron dengan berbagai macam cara. Tentu semuanya pakai duit. Pasti ngapain pun pakai duit dalam hidup, benar begitu. Narasi pun pakai duit, semua pakai duit. Mau bikin orang jadi vegan pun pakai duit, semua pakai duit. Campaign kan? Campaign pakai duit, semua pakai duit. Menurut lo gini deh, depopulasi gunanya apa sih? Gue pernah nonton sih di 2018 kemarin Pak Jokowi ngomong di World Economic Forum kalau dia bakal kan Thanos kan pengen wipe out half of the world katanya. Dia mengibaratkan seperti itu Pak Jokowi kan. Kita bakal, me and my fellow Avenger bakal fight lawan Thanos karena Thanos berpikir kata Pak Jokowi dengan bahasa Inggris. Pak Jokowi bilang Thanos ini mau wipe out half of the world supaya the other half ini bisa nikmatin twice per kapita. Jadi dia bilang kalau resource yang ada di bumi ini itu finite. Maka kita harus depopulasiin setengahnya supaya bisa berlangsung hidup ke depannya. Tapi Pak Jokowi nggak setuju sama itu, dan Pak Jokowi bilang kalau kita bakal me and my fellow Avengers katanya di pidato itu, kita akan ngelawan Thanos karena resource menurut Pak Jokowi itu infinite, dan itu sejalan. Al-Quran juga bilang selama lu masih punya nyawa ya akan ada rizkinya gitu kan. Sehingga selama lu masih hidup ya akan ada resource yang bisa menopang hidup lu itu. Kita percaya itu, dan ternyata Pak Jokowi juga percaya hal tersebut gitu. Kan dia mau ngelawan maksud gue. Pertanyaannya nyambung ke Thanos ya. Pertanyaannya kenapa ada film si Thanos? Supaya kalau kita ngomong depopulasi, kebanyakan nonton Marvel loh. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin konspirasi, selalu dibilang, lu orang kebanyakan nonton film loh. Atau nonton Simpson. Emang agendanya yang nyata dijadikan film supaya kita yang ngomong jadi orang goblok. Oh, menyasar kepada kompetitornya dia, which is lu pada nih cenguk ini. Depopulasi. Thanos, lu banyak nonton Marvel lu. Covid gak ada, Jerings lo. Oh iya gitu. Gini anjing. Ini bahaya gak sih sebenarnya? Enggak udah. Kita di-cut lah pokoknya. Jadi orang-orang yang mau ngomong kebenaran serba salah. Dikit-dikit. Awas, bahaya Dajjal. Kadrun lo. Iya begini. Aduh gimana ya, gue mau ngomong apa, gue ada diem aja deh. Gitu. Oh biar gitu. Oh iya, Kadrun by the way kalau di search di Google nih, gue agak lompat dikit ya. Itu bikinan PKI lo. Lo benar itu bikinan komunis. Gue gak tahu. Lo benar tahun 64, 65. Coba cari deh. Kadrun PKI coba. Lo benar. Ini kan kita lagi ngomongin komunis. Lihat deh. Tuh, istilah kadrun berasal dari PKI. Kominfo. Itu disinformasi.
Ayo yang lainnya coba cari dulu. Lu hoax lo. Kan gue bilang coba cek dulu di Google. Gue taunya dari Google. Kita bedah bareng-bareng tuh. Itu ternyata disinformasi. Tuh, FIFA cek fakta. Ya, tapi abis itu Kominfo pemerintah kita bilang disinformasi, kita harus percaya dari badan resmi. Oh iya, berarti kan udah terbantahkan kan? Yang gue tahu begitu. Makanya ini berarti bener nggak si Karun ini dari istilah komunis? Makanya ternyata enggak. Oh, berarti enggak ya? Balik lagi ke itu enggak. Oke, lanjut. Ya tadi itu depopulasi. Iya. Kalau kita cerita kita dibilang kebanyakan nonton Avenger. Tapi kenapa depopulasi? Ya karena memang mungkin kita ini makhluk jelata yang merusak bumi kebanyakan gitu loh. Dan mereka sebagai the chosen one yang dipilih oleh Tuhan akan berjihad menerapkan seluruh perintah Tuhannya gitu loh. Oh, depopulasi tadi berarti biar menekan gak ada populasi lagi. Ini agak halu tapi kita pelan-pelan. Iya, maksudnya biar gak ada perkembangbiakan, mereka lewat child free misalnya. Ya kayak gitu-gitulah. LGBT, karena kan cowok sama cowok kan gak bisa punya anak. Cewek sama cewek gak bisa punya anak. Kayak gitu-gitu kan. Makanya dilihat program-program sosial-sosial. Maksud lo gitu? Ya mungkin gitu. Ya Lo cari aman karena lo pengusaha skincare kan. Dan lo potensial buyer. Gua inklusif, gue diversity orangnya. Gue diversity orangnya. Ya. Biar dapat ESG lo ya. Iya udah ESG. Tuh kan, gua mau ngontrol lu kan? Ngontrol kan. Akhirnya kita mau nggak mau ikut. Gua mau ngontrol kita. Ya udah, sekarang gini. Tadi kan masalah problem yang kita bahas. Sesuai dengan namanya kan kasih solusi. Artinya kalau berangkat dari problem, ujung-ujungnya lu pada bacot aja lu bertiga lo. Solusinya gimana nih misalnya? Nah terus versi lu gimana? Akhirnya. Kalau gue sih gini. Manfaat gue konspirasi gini adalah selama 3 tahun terakhir gue tidak pernah stres. Gue tidak pernah takut mati tiba-tiba. Gue nggak terlalu jadi orang gila. Itu manfaat buat gue tuh. Karena apa? Karena lu lihatin sekarang gini, sebenarnya gini gue pernah dengar pakar psikologi juga bilang kayak gitu, psikolog. Jadi dia bilang orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah mereka yang nggak bisa ngedefine apa yang terjadi dan akhirnya mereka mencocok logikan segalanya. Bisa juga, masuk akal mungkin juga. Karena ada yang stres gitu. Habis itu jadi kayak lu nggak bisa menjelaskan nih apa yang terjadi pada diri gue gitu kan. Terus habis itu ini berarti justru soal penyakit misterius 19 itu gue bisa menjelaskan kenapa gue tidak harus stres. Oh gitu ya, malah. Karena begini ada yang begini. Kalau yang nggak tahu konspirasi kan akan bingung, akan bilang begini. Ngapain ada orang bikin penyakit bohong-bohongan, buat apa untungnya? Ini pasti seperti apa yang media beritakan. Jadilah takut, jadilah stres, jadilah apa. Kalau mau bilang bokap gue salah gitu. Hah? Mau bilang bokap gue salah. Bokap gue begitu salah mindsetnya. Oh gitu ya. Gue gak bilang salah benar. Bapak-bapak perspektif. Ya. Bapak-bapak kan rata-rata begitu. Berarti lo mau bilang orang tua salah dong. Nah, ada yang bilang begitu, ada yang enggak. Oh. Kebenaran itu kan relatif. Versi gue beda dengan versi orang lain. Versi gue kebenaran adalah COVID itu tidak semengerikan seperti yang diberitakan. Itu kebenaran versi gue tuh. Yeah. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya sehat walafiat. Alhamdulillah. Bukan takabur. Alhamdulillah. Dan kita doain yang mereka yang terkena dan lain kemarin meninggal dan lain-lain tuh semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah rahmati dan lain-lain. Tidak percaya bahwa COVID mengerikan bukan berarti tidak prokes ya. Beda tuh. Oh iya. Gitu. Prokes mah prokes, tapi kan percaya nggak percaya itu kan nggak bisa diatur. Itu tapi melanggar aturan. Tapi lo nggak sendirian kok. Banyak kok, gue juga banyak nyari-nyari tentang ini karena gue juga bisnis gue dulu kedampak. Pokoknya sebenarnya sih gue ngobrol temen gue, lo akan semakin percaya sama COVID, semakin lo masih aman, semakin lo makin gak aman ekonominya, lo semakin gak percaya. Iya. Subjektif dong. Nanti kayak gitu. Ya oke. Itu kenyataan realita yang ada di sosial, Der. Semakin lu terdampak dengan itu, semakin lu ini karena gini. Betul. Lu mau menyelamatin nyawa dengan matiin livelihood kan kemarin kan. Dan alhamdulillah kan di pemerintahan kita masih berjalan ya, walaupun ada pembatasan-pembatasan. Tapi ketika livelihood mulai terganggu, mereka kan akhirnya mulai apaan sih nih gue pengen cari duit gitu kan. Yang akhirnya kepercayaan mereka tentang hal itu tuh mulai berkurang. Itu setuju. Iya. Tapi gue dari awal. Gue dari detik awal. Maksud gue lu gak sendiri tadi adalah memang gue riset karena banyak bisnis gue yang terganggu dan ini apaan sih sebenarnya. Emang benar akhirnya lo banyak drawn untuk konspirasi untuk menjustifikasi ketidaktahuan lo akan apa yang terjadi. Kalau itu gue salah satu ya. Ya sama Babe Aldo. Lah berarti bener kan katanya lu gak sendiri karena lu punya Renat sama Babe Aldo. Enggak bukan. Gue gak kali ngomong COVID konspirasi, enggak. Gue gak ngomong itu. Enggak sama sekali. Gue gak pernah ngomong kayak gitu di umum. Enggak, di private juga gue percaya gue percaya adanya. Gue juga prokes. Iya, gue prokes banget kok dari. Gue gak percaya tapi di otak aja. Gue vaksin 3 kali dan lain-lain segala macam. Oke, lu prokes. Gue prokes. Vaksin. Gue vaksin. Gue vaksin. Gue hijau. Cek
itu gue Iya berapa? 3 kali kalau hijau booster berarti 3 kali. Nggak, maksud gue ngelihat juga ada profesor dari Harvard seperti Martin Kulldorff, ada Jay Bhattacharya juga, Oxford, Stanford, ada Sunetra Gupta dan lain-lain. Mereka renowned epidemiologist dan lain-lain yang menentang kebijakan-kebijakan ini gitu. Tapi mereka juga ada John Ioannidis. Juga banyak lah, maksudnya profesor-profesor mereka punya capability untuk berbicara tentang hal itu. Cuma di surprise kemarin banyak di ban konten-kontennya dan lain-lain segala macam. Iya kan karena biar apa? Biar visi elit global bisa berjalan. Kebijakannya itu yang konspirasi loh, bukan virusnya tuh nggak ada. Gue nggak bilang itu. Kebijakannya itu yang kadang nggak make sense. Bukan kadang, ini karena di kamera aja gue bilang kadang nggak make sense. Mostly nggak make sense gitu loh. Iya, tapi alhamdulillah lah kita udah lewat itu semua dan alhamdulillah di Indonesia juga baik ya keadaannya, ekonomi kita nggak lebih parah daripada yang lain, udah mulai recovery dan lain-lain. Semoga ke depannya kita bisa lebih bangkit lagi. Amin. Recover together, recover stronger kayak G20 kemarin. Ada emang Anda sampaikan nanti G20 mungkin itu elit global juga bagaimana? Yang mulut lo Nat. Pertemuan petinggi dunia ya pasti kan ada bahasan-bahasan yang di luar kita tahu gitu. Tapi gini Mal, nggak selamanya itu jelek loh kalau gue bilang. Maksud gue yang diomongin di World Economic Forum, yang diomongin di G20 dan lain-lain itu kan benar-benar buat kepentingan kebersamaan, buat recover, buat dan lain-lain, memperbaiki ekonomi, kesejahteraan, care about planet, mereka juga care about sustainable living kita, prosperity kita dan lain-lain. Setuju. Gitu. Penipu terbaik, kembali ke statement yang tadi itu. Penipu terbaik tidak akan memberikan 1000 kebohongan dari 1000 statement. Penipu yang legendaris akan memberikan 1 kebohongan besar dari 999 kebenaran. Tentu tidak semuanya buruk, tentu ada yang baik, tentu banyak yang baik, setuju. Iya, di money creation kan begitu. Tentu banyak yang Tapi kembali lagi sebenarnya kalau kita kembali lagi pada prinsip kita ya, mau jalan hidup dengan prinsip yang mana, belief system kita kuat, insya Allah kita nggak gampang digoyang-goyang kesana kemari. Nah makanya yang banyak terombang-ambing kan yang nggak punya belief system ya. Iya. Nah ini di ujung conclusion aja lah. Konklusinya ini andai aja, anggap, oke, anggap ya. Anggap misalnya ternyata itu beneran terjadi. Apa nih? Ya apapun itu yang lu diagendakan mereka, apapun itu bentuknya. Pasti terjadi. Iyalah, insya Allah kan ada Allah yang mengatur. Iya. Oke. Iya, kita ngomong dunianya dulu deh. Semua terjadi atas izin Allah. Iya, itu pasti pertama. Cuma kita ngomongin masalah di dunianya. Kan kita juga harus butuh ikhtiar dong. Betul. Iya kan? Nah, tentang dampak ekonomi dan seterusnya ini artinya yang lu suarakan ini ternyata kan memang lu kan pasti akan membongkar lah sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau terjadi. Kalau lu kan mungkin kontennya kan hanya mengkupas ya. Ini ternyata begini. Lagi-lagi gue tanyakan paling detail, solusi. Kita tidak bisa melawan sistem, itu yang gue percaya tuh. Iya. Karena sistem itu terus sistem gitu. Terus solusinya gimana? Nah, solusinya adalah kalau buat gue, selain minta sama Allah yang pertama ya pasti ya. Mengetahui hal seperti ini, itu membuat kita lebih stress free aja. Lebih stress free, lebih jangan sampai kita juga terjerumus terlena sama media-media mereka. Selalu apa-apa tuh gampang digiring. Kalau mereka bilang A, harusnya jadi B. Kalau mereka kebanyakan tuh begitu. Ya tadi lah contoh. Apalagi tahun ini misalnya krisis nih. Ya gue gak merasa bahwa itu akan semengerikan seperti yang diberitakan. Oh jadi kerja aja, cari duit aja gitu kan maksudnya kan. Lu misalnya punya saham, dengar berita tahun depan bakal gelap gulita nih. Takut. Jangan langsung jual rugi semuanya. Misal kalau lu punya saham nih misalnya nih. Ya jangan langsung percaya apa yang diomongin. Jangan domba-domba amat lah. Apa dibilang A, B gitu loh. Jangan gampang-gampang amat. Maksudnya mungkin lebih kayak gini ya. Gue ngedengerin itu semua, ngedengerin berita itu sebenarnya buat nyusun strategi. Ke depan arahnya kemana? Betul. Karena mau nggak mau mereka adalah big players, mereka kontrol makroekonomi. Kita sebagai pelaku ekonomi di mikronya ini, ya kita mesti ngikutin nih kira-kira kebijakan apa nanti yang akan dibikin sama mereka sehingga kita bisa adapt dengan peraturan yang ada sih. Kalau gue tuh ngeliatnya buat itu. Betul. Tapi tidak semua strategi mereka umbar di media kan? Iya. Kan gitu. Exactly. Tidak semuanya diumbar sama mereka. Pasti kan ada yang rahasia. Harus digali lagi tuh. Dong, dan di situ harus ada tebakan, di situ harus ada analisa dan lain-lain segala macam. Kalau gue buat itu sih. Betul. Tapi semua propaganda itu bikinan mereka nggak sih? Semua. Gue ngomong belum tentu ya. Tapi sekarang di dunia yang udah begitu bebas ngomong sosial media dan lain-lain.
Susah kayak bikin propaganda saat ini. Ya propaganda kan semua orang bisa bikin kan. Tapi ada yang berhasil dalam skala gila-gilaan sampai seluruh dunia. Ada yang cuman kecil, punya cloud kecil-kecilan. Oh iya kayak kan beda-beda. Kayak YouTuber kan propaganda juga tuh, memberikan ada cultnya. Ini propaganda juga. Ini propaganda mulu. Semua orang propaganda kan dunia narasi, Kenapa gue tuh propaganda mulu? Dulu gue begitu. Enggak, sekarang masih kayak solusi bikin iklan apa segala macam bukan propaganda, itu propaganda. Lo mau bikin orang beli ini, lu arahin propaganda. Itu kan campaign propaganda. Enggak ada yang salah dari propaganda. Pertanyaannya sebesar apa lu punya kemampuan buat bikin itu jadi. Kalau itu tujuannya baik, ternyata bisa bikin dunia jadi lebih baik, bisa bikin orang jadi lebih sejahtera, dampaknya baik, maka propaganda jadi baik kan. Terus next lu mau ngapain lagi, Mas? Masih tetap lu fokus di sini? Skincare lu tinggalin atau gimana? Enggak sih, kayak niat banget ya. ninggalin dunia langsung fokus gitu. Keliling-keliling gitu. Langsung lu campaign membantai elit global gitu ya. Nggak mungkin lah, mengalahkan sistem tuh impossible. Nggak mungkin beat the system tuh. Jadi lu enjoy aja di sini aja udah gitu. Iya. Nah, gue mau tau goalsnya. Lu call to actionnya kemana gitu aja dah. Ini hobi. Oke. Ini hobi. Gue bikin video nggak jelas kapan waktunya. Tergantung gue punya bahan. Tergantung gue punya niat. Soalnya lucu aja lu abis jualan skincare tapi pembahasan lu adalah konspirasi itu sih. Jadi gini. Maksud gue goal lu kemana? Gue ini orangnya sebenarnya soal dunia santai-santai aja. Gue nggak pengen beli Lamborghini. Sebenarnya pakai mobil kayak sekarang pun gue udah bahagia. Soal duit sebenarnya bukan masalah. Oke. Gue lebih nyari hobi ini sebenarnya. Meaningful. Nyari meaningful loh sebenarnya. Nah, meaningful gue tuh ini nih, ngomongin konspirasi. Tapi kalau misalnya lu klik video populer, itu yang paling atas. itu gue yang dulu. Itu yang paling atas. Dia ngomong apa, lihat der? Hidup berubah setelah berhenti. Ini propaganda. Ini semua propaganda. Tapi lu bikin orang sadar kan? Betul. Harus ninggalin itu kan? Tuh, 3 top video gue adalah video tentang seksualitas. Kan propaganda. Keren. Lu bikin orang berhenti dan tobat kan? Iya. Ini edukasi ya? Ini edukasi ya? Mudah-mudahan. Ini edukasi ya? Gue mau sebut tapi ini edukasi. Gak ada maksud gimana-gimana. Hidup berubah setelah berhenti coli. Masturbasi. Ya bener kan? Lah ini kan edukasi. Semua orang di Muslim juga bahas. Itu gue rasa. Islam membahas juga mengenai hukum masturbasi kan istilahnya kan. Tapi gue bukan ranah gue lah bahas Sudan. Renat main tunjuk aja meskipun dia bener. Cara gue berhenti ngebokep dan coli based on true story. Apa jadinya jika tidak ejakulasi selama 30 hari? Kok tiba-tiba bahas konspirasi? Apa jangan-jangan sperma lu diatur sama elit global? Gua itu YouTube nggak pakai strategi, nggak pakai plan. Ini bakal aja. Oh, ini orang gua mau nyalek, gua harus bikin ini. Enggak, gua benar-benar bikin yang gua lagi suka, gua lagi demen dan gua cinta. Itu. Oh, ini passion lo. Ini passion gua. Jadi yang keluar dari sini adalah apa gambaran yang lu lagi riset, yang lu lagi gandrungin gitu-gitu ya. Dulu passion gua itu bahas beginian. Tentang percolian tuh. Sempat juga bahas tentang percintaan, cara deketin cewek itu. Tapi message-nya bagus, artinya kan menyetop orang yang memiliki kecanduan itu kan. Bagus, gue setuju. Kalau ada orang mau tahu tentang progres gue setiap tahun, lihatlah YouTube gue bahas apa gitu maksudnya. Itu benar-benar tentang kehidupan lo ya? Itu tentang kehidupan lu lagi interest tentang apa lu gali itu ya? Itu bukan jualan, itulah kehidupan gue. Next apa setelah konspirasi? Gak tahu. Makroekonomi. Kayak mulai geser-geser ke makroekonomi deh lo. Mulai karena gue kadang mulai berpikir konspirasi ini kan lama kalau mau bikin video. Ya karena gue pikir yang lebih sustain buat pertumbuhan apa ya? Makro. Ya pasti lebih bagus itu kan daripada ngomongin konspirasi kan maksudnya. Betul. Tapi konspirasi bumi datar bumi bulat lu juga main? Enggak sih. Gue anak IPS, gue enggak ngerti IPA. Oke. Tapi berarti lu ke depan kayaknya mau bikin konten lebih banyak tentang makroekonomi ya. Karena gue lihat lu udah mulai masuk ke arah situ tuh. Betul. Di akhir-akhir lu tuh. Apalagi di tahun 2023 ya. Mungkin kalau bahas ekonomi lebih gampang menarik pengiklan. Paham kan maksudnya? Kata lu gak butuh Kalau konspirasi gak ada yang mau endorse ya. Kalau konspirasi gak ada yang mau endorse ya. Konspirasi gak ada yang mau endorse. Takut. Kalau yang pertama apalagi lu di musim apa loh? Yang itu mulut Renat mentang-mentang masih kecanduan. Tolong itu diedit ya. Itu gak diedit lu gue pecat. Orang itu kan ngomong gak butuh duit karena idealisme di mulut. Begitu ada duit segambreng ya ikut juga elit global gitu. Nah itu menurut gue yang bikin kita akhirnya bisa dikuasai itu.
Betul. Gua nggak sok ide. Ya, gua ngomong begini karena nggak ada tawaran aja. Iya. Kalau ditawarin, mau nggak ini jadi skincare terbesar di Indonesia? Mau. Gitu. Langsung menggonggong langsung. Goyang juga pada langsung gini malah. Siap bos itu. Kita kasih solusi.